Perkenalkan, saya Gogo Jaya Pranata dan ini Saya Ali Ridho. berasal dari UISI, yaitu Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini akan mewawancarai Bapak Andy Joshua di perusahaan PT Jayadi Samudra Lines. Dan terima kasih pada Bapak Andy Joshua atas meluangkan waktunya demi menjawab pertanyaan kami. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Pak, apa boleh kita menanyakan suatu pertanyaan? Ya, boleh. Oke. Tanyanya Pak. Yang pertama, apakah Anda menerapkan sistem manajemen kinerja untuk karyawan? Jika ya, apa tujuan Anda menerapkan sistem tersebut? Ya, tujuannya agar setiap masing-masing karyawan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, menerapkan disiplin sesuai dengan struktur organisasi yang dipegang masing-masing karyawan. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, hasil akhir dari proses penilaian kinerja sendiri salah satunya memberikan umpan balik pada karyawan. Apakah sistem seperti ini memberikan keuntungan bagi pihak karyawan maupun pemilik dari perusahaan ini? Jelas sangat menguntungkan, karena dengan sistem seperti itu karyawan diwajibkan mempunyai tanggung jawab dan loyalitas yang lebih kepada perusahaan, sehingga apabila perusahaan memberikan loyalty yang baik buat karyawan, sama-sama saling menguntungkan. Bagaimana cara pendekatan komprehensif untuk mempertahankan kinerja karyawan? Setiap 2 minggu sekali kita mengadakan meeting setiap 1 minggu antar divisi, 2 minggu sekali semua divisi. Setiap manajer masing-masing yang membawahi anggotanya, karyawannya, dia harus melakukan meeting setiap hari sebelum jam kerja. Nanti hasil akhir disampaikan pada meeting bersama setiap 2 minggu sekali. Baik, 2 minggu sekali ya. Ya. Selanjutnya, dilihat dari tujuannya sendiri adalah untuk menyesuaikan kelebihan dan kekurangan individu dengan kesempatan dan ancaman pekerjaan. Apa peran manajer dalam menuntut karir dan bakat karyawan? Peran manajernya itu adalah memperhatikan masing-masing anggotanya. Setiap karyawan punya kelebihan, kekurangan. Bukan berarti kita menilai karyawan itu tidak mampu bekerja. Justru yang tidak mampu kita bimbing supaya bisa lebih mampu. Itu fungsinya. Karena kalau kita menilai orang, semuanya bisa. Tapi mampu tidak mampu itu yang ditentukan oleh tiap-tiap karyawan. Dan harus mampu. Baik. Apakah UMKM ini atau perusahaan ini memiliki cara menyusun rencana bayaran yang kompetitif pasaran? Kita mengikuti aturan dari pemerintah untuk gaji, untuk insentif masing-masing karyawan kita punya penilaian sendiri. Semakin bagus kinerja, insentif semakin bagus. Baik. Boleh coba jelaskan cara menetapkan bayaran untuk pekerjaan manajerial dan profesional? Kalau untuk manajerial dan profesional, kita hitung berdasarkan kapasitas. 1, latar belakang pendidikan. 2, tingkat kinerja. Yang 3, hasil yang dihasilkan setiap divisi. Apakah hasilnya itu baik? Tentunya kita akan memberikan insentif yang baik. Hasilnya menurun, kita akan tahan. Tapi makanya itu tujuan untuk memacu kerja masing-masing manajer dan masing-masing karyawan. Itu setiap divisi atau setiap perorangan? Setiap divisi akan menilai anggotanya. Nanti manajer itulah yang melaporkan ke kami, personalia akan memberi angka kepada keuangan. Apakah UMKM ini menerapkan program insentif karyawan? Jika iya, apa saja insentif bagi para karyawan bagi bagian penjualan?
insentif untuk bagian penjualan, terutama marketing, itu akan mendapatkan sekian persen dari apa yang dia jual. Karena di sini perusahaan minyak akan dihitung setiap ton minyak yang dia jual, yang bisa dia jual, dia akan ada angka setiap tonnya berapa persen dia akan dapat setiap. Makanya semakin banyak dia mendapatkan, semakin banyak insentifnya. Seperti apa praktik kedisiplinan yang baik untuk karyawan? Di perusahaan kita yang utama sekali adalah safety. Safety itu dari pakaian kerja, helm, sarung tangan, terutama untuk lapangan. Sepatu safety shoes itu wajib dipakai apabila di lapangan. Jam kerja harus sesuai, karena kita mengadakan check log dengan pager. Jam datang, jam berangkat kita akan hitung di akhir bulan. Yang terlambat kita akan potong uang makan. Baik, Pak. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara manajer sumber daya manusia memberikan edukasi kepada karyawan guna membentuk perilaku etis dalam lingkungan kerja? Itu kita setiap mengadakan meeting itulah, setiap 2 minggu sekali itu kita akan memberikan edukasi yang baru, apa yang terjadi dalam 2 minggu, keluhan dari karyawan apa, kita sampaikan, kita pecahkan sama-sama supaya mereka bisa mengikuti apa yang ada di sini. Baik. Untuk yang terakhir, dilihat dari UUD K3, yaitu pemberian kinerja bertanggung jawab untuk memberikan tempat kerja yang bebas dari bahaya. Apa upaya manajer dalam mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, dan apa langkah-langkah yang bisa dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja atau semacamnya? Itu makanya yang tadi saya bilang, safety itu nomor 1, supaya tidak ada kecelakaan. Dari mulai pakaian kerja, jam kerja, kedisiplinan, itu kita utamakan. Apabila ada kecelakaan, nanti orang kapal, karena kami kerjanya di kapal, orang kapal akan menghubungi saya udah siapkan rumah sakit mana yang kita tunjuk, yang sakit itu langsung dibawa ke rumah sakit. Kita juga ada BPJS tenaga kerjaan, BPJS kesehatan. Baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas meluangkan waktu Ya, dari sama-sama.